Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Tursina Ismi Jabina dalam mata kuliah Laporan Akuntan. Nah, di pertemuan kita yang kali ini pertemuan ke-8, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan proses audit. Oke, selamat menyaksikan. Terdapat 3 tahap proses audit. Yang pertama ini ada menilai, yang kedua ada menanggapi resiko, dan yang keempat ada pelaporan. Nah, yang pertama akan kita bahas ini yaitu yang pertama menilai resiko atau risk assessment. Nah, yang mana ada sebuah keharusan dalam tahap risk assessment ini. Yang pertama ini dari awal kita harus melibatkan auditor senior. Nah, auditor senior ini adalah partner yang memimpin penugasan dan anggota inti tim audit yang harus terlibat aktif dalam merencanakan audit dan juga dalam merencanakan serta berpartisipasi dalam diskusi antar anggota tim audit. Nah, keterlibatan mereka ini dari awal itu bertujuan untuk memastikan perencanaan audit dan juga memanfaatkan pengalaman dan insight anggota tim senior. Nah, sebuah keharusan selanjutnya itu adalah tekankan skeptisisme profesional. Nah, yang mana auditor ini tidak dapat diharapkan mengabaikan pengalaman masa lalunya mengenai integritas dan kejujuran manajemen dan juga those charged with governance atau TCWG. Nah, namun kepercayaan bahwa manajemen dan TCWG jujur dan integritas itu tidak membebaskan auditor dari keharusan mempertahankan skeptisisme profesional. Lalu keharusan yang selanjutnya itu adalah rencanakan auditnya nih. Nah, waktu yang digunakan dalam perencanaan audit atau mengembangkan strategi audit ini akan memastikan bahwa tujuan audit ini sudah dipenuhi dengan benar. Nah, pekerjaan staf audit ini terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal yang paling kritikal untuk terjadinya salah saji. Nah, selanjutnya juga ada laksanakan diskusi dengan tim audit dan komunikasi berkelanjutan. Nah, yang mana diskusi atau pertemuan perencanaan tim dengan partner penugasan merupakan forum yang cukup bagus gitu, yang sangat baik. Yang pertama tuh untuk menginformasikan kepada staf tentang klien secara umum dan membahas area yang berpotensi mengandung resiko. Nah, lalu juga untuk membahas efektifnya strategi audit menyeluruh dan rencana audit dan jika perlu membuat sebuah perubahan. Nah, lalu juga untuk bertukar pikiran atau brainstorming mengenai bagaimana kecurangan mungkin terjadi dan kemudian merancang tanggapan yang tepat dan juga untuk menetapkan tanggung jawab audit kepada staf dan menetapkan waktu penyelesaian tugas mereka. Nah, ada juga kita tuh harus banget fokus pada identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko ini adalah langkah penting untuk mengidentifikasi semua resiko yang relevan. Ada juga kita harus evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko dan juga gunakan kearifan profesional. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menanggapi resiko atau risk response. Nah, kutipan dari ISA 3303 ini mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 2. Nah, dalam tahap ini nih audit harus menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun dan juga pengungkapan. Lalu juga untuk mengembangkan prosedur aktif responsif, yaitu prosedur audit yang menanggapi resiko yang dinilai. Nah, tanggapan audit terhadap resiko yang dinilai untuk resiko salah saji material didokumentasi dalam suatu rencana audit yang berisi tanggapan menyeluruh atas resiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Terus menangani area laporan keuangan yang material dan juga berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur audit yang tepat untuk menanggapi resiko, termasuk seperti yang pertama nih, seperti uji pengendalian. Yang mana yang pertama nih identifikasi pengendalian intern yang relevan yang jika diuji
dapat mengurangi lingkup prosedur substantif lainnya. Lalu diidentifikasi setiap asersi yang tidak dapat ditangani dengan prosedur substantif saja. Yang kedua, prosedur analytical substantif. Nah, ini prosedur di mana jumlah total suatu arus transaksi dapat diperkirakan dengan cukup tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Lalu yang ketiga ini ada pendadakan. Nah, dalam hal tertentu auditor perlu memasukkan unsur pendadakan atau elemen of surprise dalam prosedur audit. Misalnya ketika menangani salah saji material karena kecurangan. Nah, yang keempat ada manajemen override, yang mana auditor juga mempertimbangkan perlunya prosedur audit yang spesifik menangani kemungkinan manajemen override atau putusan manajemen untuk meniadakan atau mengabaikan pengendalian dengan membuat pengecualian. Lalu yang terakhir juga ada significant risk atau ya biasa dibilang risiko yang signifikan. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu pelaporan atau reporting. Nah, tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit ini itu cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Nah, dalam tahap ini tuh adalah tahap yang sangat penting untuk menentukan yang pertama setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai. Lalu apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat? Lalu apakah ada situasi mencurigakan nih yang dialami? Dan juga apakah risiko tambahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat. Nah, dan jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen. Nah, lalu opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor harus segera dibuat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini yang pertama, apa aja yang akan Anda tanyakan pada saat wawancara atau tanya jawab dengan Direktur Keuangan Audit Anda? Nah, jika saya menjadi seorang auditor eksternal nih, yang pertama akan saya tanyakan ini menanyakan mengenai authorization matrix. Apa sih authorization matrix ini? Nah, biasanya kita dalam bahasa Indonesianya itu matriks otorisasi. Matriks otorisasi ini berfungsi untuk mengatur batasan wewenang persetujuan finansial atau kebijakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, wewenang untuk memberikan persetujuan ini biasanya diukur berdasarkan besarnya nilai uang atau tingkatan strateginya. Nah, lalu salah satu tujuan dari metrik otorisasi ini adalah yaitu untuk membantu direktur dan manajer supaya tidak direpotkan oleh hal-hal administratif atau teknis. Nah, selain itu juga metrik otorisasi ini juga membantu kita untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat. Jadi nggak usah tuh namanya kita liatin satu-satu manual, nanya itu tuh nggak usah. Jadi nggak usah repot. Nah, lalu juga yang kedua saya akan menanyakan SOP-nya. Bagaimana apakah para karyawannya mulai dari atasan sampai yang terendah melakukan pekerjaannya dengan baik atau enggak. Nah, apakah manajemennya ada melakukan kecurangan atau bekerja sama dengan atasannya untuk melakukan kecurangan yang merugikan perusahaannya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan yang terakhir adalah mengenai pengendalian internal perusahaannya. Nah, di sini saya akan memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku atau tidak nih perusahaan ini. Nah, terus apakah si perusahaan ini berusaha mencegah kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya dari perusahaan, dan juga apakah perusahaan ini menjaga keuangan dan mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang kedua, yaitu bagaimana cara Anda melakukan analytical test atas laporan keuangan yang telah Anda peroleh. Nah, di sini saya sudah menghitung rasio keuangannya dari laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Nah, dari laporan yang keuangan yang saya analisa, saya lanjut membuat tabel rasio keuangan
Yang mana di sini terdapat gross profit, net profit, margin, imbal hasil terhadap ekuitas, imbal hasil terhadap aset, rasio kas, dan lain-lainnya ini. Nah, yang teman-teman lihat di layar, di sini ada satu yang saya highlight. Nah, yang mana itu adalah bagian dari rasio kas atau kas rasio. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tahun 2017 menunjukkan angka 53% dan pada tahun 2018 ini jadi meningkat nih sebesar 183%. Nah, berarti kenapa saya highlight di sini menandakan bahwa si perusahaan ini belum mampu memaksimalkan aktiva lancar seperti kas, bank, dan juga deposito. Nah, ini berikut bentuk dari laporan keuangan perusahaan yang saya gunakan untuk pertemuan kali ini. Nah, ini berikut ada aset juga. Pertanyaan yang ketiga, hal apa aja yang akan Anda inspeksi dan observasi? Nah, sebenarnya simpel, saya akan melakukan audit fisik dan observasi secara cermat terhadap suatu kegiatan yang kadangkala dapat mengungkapkan kelemahan serius yang memerlukan audit lebih lanjut. Contohnya ya seperti meminta dokumen pembelian aset, apakah terjadi pembelian fiktif atau enggak, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini berapa materialitasnya OM, PM, dan juga IM? Nah, di sini saya akan menggunakan berdasarkan laporan keuangan dari PT Katarina pada tahun 2017. Nah, yang pertama kita hitung dulu nih OM-nya, yang mana dapat dihitung menggunakan rumus tolak ukur dikali presentasi tolak ukur atau aset ya. Nah, total aset dari PT Katarina ini sebesar 143 miliar 302.214.511 kita kalikan presentasinya sebesar 1%. Lalu didapatkanlah hasil sebesar 1.433.022.145,11. Setelah kita menemukan hasil dari OM-nya, kita lanjut mencari PM. Yang mana rumus PM ini adalah hasil yang tadi kita cari OM kita kalikan 70% atau 80%. Nah, di sini saya akan menggunakan 70% ya karena high risk. Nah, yaitu berarti yang tadi nilainya hasil OM-nya yaitu sebesar 1.433.022.145,11 kita kali 70% lalu didapatkanlah hasil sebesar 1.315.501,577. Nah, kita kan tadi udah hitung OM dan PM-nya. Kita lalu lanjut juga hitung SUD-nya, yaitu dengan rumus OM dikali 3%. Nah, nilai OM-nya tadi sebesar 1.433.022.145,11 kita kalikan 3%, lalu didapatkanlah hasil 42.990.664,4. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang pertama itu mengenai prosedur penilaian risiko dan pengendalian internal. Nah, kita langsung aja ke contohnya nih. Jika suatu perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah biaya persediaan karena adanya perubahan teknologi yang sangat pesat nih. Nah, penting bagi perusahaan untuk menerapkan pengendalian yang tepat untuk mengatasi risiko lebih saji persediaan. Nah, penilaian risiko manajemen ini berbeda, tapi sebenarnya tetap berhubungan erat dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor. Nah, sementara manajemen menilai risiko sebagai suatu bagian dalam perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Auditor ini menilai risiko untuk menentukan bukti audit yang diperlukan. Nah, jika misalnya manajemen secara efektif menilai dan mengenai risiko, biasanya nih auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti dibandingkan jika manajemen gagal untuk mengidentifikasikan atau menangani risiko-risiko yang signifikan.
Auditor mendapatkan pengetahuan mengenai proses penilaian risiko manajemen melalui kuesioner atau diskusi dengan manajemen untuk mengetahui nih bagaimana manajemen mengidentifikasikan risiko-risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan, juga mengevaluasi risiko-risiko yang signifikan dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut. Lanjut ke pengendaliannya. Nah, strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian nih ada 3. Yang pertama ini menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Lalu yang kedua merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Nah, yang ketiga itu merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Merancang pengujian pengendalian. Yang pertama ada jenis bukti, yang mana meliputi seperti pertanyaan, pemeriksaan dokumen atau laporan, pengamatan, terus juga pelaksanaan ulang dari pengendalian atau teknik audit berbantuan komputer. Lalu yang kedua ada sumber bukti. Ini berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti. Nah, yang ketiga ada ketepatan waktu bukti. Nah, ini berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dan bagaimana dan bagian dari periode audit di mana bukti diterapkan. Yang keempat ada keberadaan bukti lain. Yang kelima ada keputusan pemulihan staf. Yang keenam ada program audit untuk pengujian pengendalian, yang mana keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemilihan staf audit. Yang terakhir yang ketujuh menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian, yang mana ini terdiri dari koordinasi audit dengan auditor internal dan juga bantuan langsung. Yang kedua ada prosedur analisis. Nah, di sini saya akan langsung ke contohnya aja. Yang mana contoh dari prosedur analisis ini yang pertama ada melakukan review. Nah, review atas penggunaan rasio dari laporan kinerja atau laporan keuangan selama beberapa periode. Misalnya, perbandingan aset sekarang dengan hutang jangka pendek itu harus diperlakukan sama dalam setiap periodenya, kecuali ada kebijakan lain nih yang ditetapkan yang berhubungan dengan piutang, barang persediaan, dan hutang yang terjadi. Nah, kondisi yang tadi saya sebutkan ini itu merupakan suatu bentuk analisis rasio dari suatu prosedur analisis. Nah, yang kedua juga melakukan analisa atas grafik penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Statker. Nah, kondisi ini tuh harus terjadi secara gradual dan sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, apabila misalnya terjadi sebuah lonjakan yang terlalu signifikan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada, nah, maka manajemen kemungkinan tidak bisa melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara timely manner, atau perencanaan yang dilakukan di awal tahun tidak matang sehingga sering berubah-ubah nih programnya. Nah, ini tuh termasuk bentuk trend analisis dari prosedur analisis. Yang ketiga ada prosedur substantif. Nah, yang ketiga ini substantif analytical procedure atau prosedur analytical substantif ini sama seperti test of detail. Nah, sebagai prosedur substantif ini tuh melihat substantif angka dalam laporan keuangan. Nah, perbedaannya nih, prosedur ini tuh menggunakan hubungan antara data keuangan dan data non keuangan yang dapat diperkirakan. Prosedur ini juga umumnya sih diterapkan pada transaksi yang besar volumenya karena dalam kurun waktu yang cukup panjang dapat diprediksi. Misalnya seperti hubungan antara laba kotor dengan penjualan atau margin. Nah, pertanyaan yang kelima, apa yang akan Anda lakukan pada saat melakukan pengujian pengendalian atau TOC atas entitas yang saya pilih? Yang Anda pilih maksudnya. Nah, test of control lebih mengarah kepada pengujian atas prosedur formal atau mendapatkan kebenaran formal yang diperoleh melalui meminta keterangan dari personal klien yang tepat, terus juga dari memeriksa dokumen, catatan dan laporan, terus juga
dari mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian dan dari melaksanakan ulang prosedur klien. Nah, seperti ini contohnya, jika auditor menyatakan bahwa transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat dengan benar dalam pencatatan akuntansi dan lalu diposting ke buku besar, nah, mereka dapat menyimpulkan bahwa saldo akhir piutang usaha dan penjual sudah benar. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para klien, dan kedua ada pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya, yang ketiga melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan, dan yang terakhir ada mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang keenam. Nah, ini apa yang akan Anda lakukan pada saat melaksanakan pengujian saldo dan transaksi atas entitas yang sudah dipilih. Nah, substantive test of transaction merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter yang digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksinya. Nah, pengujian saldo dan transaksi ini juga lebih mengarah kepada pengujian atas prosedur material untuk membuktikan kebenaran material yang menyangkut kebenaran atas nilai dan jumlahnya. Nah, contoh simpelnya aja nih, seperti apakah transaksi penjualan telah dicatat secara tepat nilainya. Jadi kayak tidak ada yang melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Sebenarnya mengurang-urangkan jarang, tapi biasanya melebih-lebihkan. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.